Agung Supandi, dan di samping saya sudah ada Haji Agus. Kak Aji Agus. Jadi Kak Aji Agus ini adalah pelatih Paskibra yang tampil di upacara 17 Agustus tahun 2020 kemarin di Desa Talangnangka. Nah, sebelumnya gimana kabarnya Kak malam ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, alhamdulillah kemarin upacaranya berjalan dengan lancar ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini latihannya berapa lama Kak? Lebih kurang 10 hari. Lebih kurang 10 hari sudah bisa menampilkan hal yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, ini pesertanya dari kelas berapa ya Kak? Kelas 8 dan kelas 9. Kelas 8 dan kelas 9. Sebelumnya sudah ada yang pernah tampil tahun lalu atau bagaimana? Belum. Belum pernah. Iya. Jadi baru pertama latihan hanya 10 hari dan bisa menampilkan yang perfect, hampir tidak ada kesalahan. Walaupun mungkin ada kesalahan sedikit itu tidak bisa dipermasalahkan ya. Oke. Sebelumnya kakak ini sebagai apa dan atau sudah bekerja? Saya sebagai guru di SMP Negeri 2 Lembang. Sebagai guru di SMP Negeri 2 Lembang. PNS kah atau masih honorer? Saya masih honorer. Masih honorer. Nah, ini sebagai pelatih Paskibra. Kakak sudah pernah ada pengalaman menjadi anggota Paskib atau bagaimana? Ya, saya pernah jadi anggota Paskib pada tahun 2003 Pada tahun 2003. Di mana itu? di Kota Prabu Muli. Di Kota Prabu Muli, berarti itu kabupaten kota atau bagaimana? Waktu itu masih Kabupaten Muara Enim. Masih Kabupaten Muara Enim. Iya. Nah, ini sebagai pelatih Paskib di Desa Talangnangka ini sudah masuk ke tahun yang keberapa ya? Tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11. Iya. Apa yang membuat kakak senang banget nih melatih orang sampai 11 tahun ngelatih terus? Apa yang bikin senang? Saya dari kecil cita-cita saya memang senang bagi lihat orang yang berbaris. Oke, terus memang sudah ada pengalaman di sana, terus memang senang lihat orang berbaris, dan sekarang juga posisinya sebagai guru. Jadi kesempatan itu memang satu jalur ya. Nah, tapi biasanya kita kan setiap apa yang kita jalani ada susahnya, ada senengnya. Nah, kalau tadi itu senengnya kakak bisa melatih kayak gitu karena sebagai guru juga. Nah, kalau susahnya nih selama melatih di lapangan itu apa? Susahnya selama melatih di lapangan itu susah untuk mengumpulkan siswa. Oke, Ya. Kenapa biasanya kendalanya? Apakah misalnya karena kan tahun ini sama tahun kemarin itu berbeda Iya, ya? berbeda. Karena tahun kemarin ngumpulin mahasiswanya, siswanya mudah karena ada di sekolah. Iya. Nah, tahun ini siswanya itu tidak ada di sekolah Iya. dan harus dihubungi via kayak WA, Iya. telepon. Oke, semuanya mungkin ada juga yang tidak punya Iya, telepon. tidak mempunyai handphone. Oke Bu, jadi mungkin salah satu kendalanya karena itu. Iya. Oke. Terus ini kan susah menghubungi siswanya. Terus kalau latihan itu satu hari biasanya berapa lama? Itu lebih kurang 2 jam. 2 jam. Iya. Oke. Selama latihan itu yang kakak lakukan biasanya apa? Apakah misalnya sebelum latihan kita berdoa terlebih dahulu, terus latihan itu kan dalam 10 hari. Iya. Misalnya dari hari pertama itu apa dulu nih, karena pesertanya itu baru pertama kali menjadi petugas upacara, atau memperkenalkan dulu Paskib itu seperti ini dan bagaimana. Oh, kalau itu saya kan punya kru lah. Oke. Nah, jadi yang di lapangan itu bukan saya sendiri. Oke. Yang jelas para alumni-alumni dari Paski yang tahun-tahun yang lalu itu sudah bisa diajak untuk latih. Oke. Jadi saya sekedar cuma sebagai mengarahkan. Iya, sebagai mengarahkan saja. Oke, berarti di SMP 2 Lembah ini sudah seperti ada kaderisasi seperti itu. Iya. Jadi setiap alumni mempunyai kewajiban untuk melatih adik tingkatnya. Oke, berarti sistem kaderisasinya itu sangat bagus sekali. Dan tentunya ini akan membuat berkesinambungan. Jadi silaturahminya tidak putus antara alumni sama adik tingkat yang sekarang masih sekolah. Nah, sekarang ini kan sudah kita lewati nih upacara 17 Agustus 2 hari kemarin ya tepatnya. Nah, pesan dan kesannya
setelah melihat hasilnya, alhamdulillah ternyata bagus. Itu gimana perasaan kakak? Perasaan saya sangat terharu pas salah satu petugas upacara itu yang sebagai perentang itu mengibarkan benderanya pas, nah saya sampai meneteskan air mata. Oke, biasanya Ya, kita yang letak terharunya. kita sebagai peserta terus pelatih biasanya momen-momen membuka bendera itu Iya. paling ditunggu-tunggu Iya. Kak, ya, takut sampai kelipet Iya. atau salah. Oke, terus gimana nih untuk adik-adiknya mungkin tahun depan yang mau ikut jadi anggota pengibar bendera, apa yang harus disiapkan? Terutama mental, Oke. isi, terus kesehatan. Ya, sama lihat-lihatlah misalnya ada di YouTube Iya. orang upacara itu seperti apa Kak, ya. Oke, mungkin kakak mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim kakak, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Jaba, Kak Baby Palendra, Kak Dery, Kak Riko, Kak Dawi Rahma, Kak Muji, Kak Erin Supandi, kadang-kadang sering lihat ke lapangan, terus Kak Darto. Masih ada lagi? Ya, masih banyak, Mas. Tentunya masih banyak kakak-kakak yang tidak bisa disebutkan. Iya. Jadi tentunya mewakili alumni, ucapan terima kasih kepada seluruh alumni yang telah berpartisipasi melatih adik-adiknya ya. Oke. Mungkin hanya itu pertemuan kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa share, komen, dan subscribe, dan silakan ingatkan juga bahwa perbedaan itu tidak begitu buruk, karena pelangi itu indah karena berwarna-warni. Orang yang ikut paskibra itu wataknya itu berbeda-beda, tetapi pada saat satu barisan dia melakukan satu gerakan yang sama dengan satu perintah. Saya Emin Supandi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.